Baik, selamat pagi dan selamat belajar kepada anak didik kami sekalian di awal tahun ajaran yang baru ini. Dan salam sehat bagi kita semua tentunya. Nah, untuk bab yang pertama yang akan kita pelajari materi geografi kita yaitu tentang konsep pendekatan prinsip dan aspek geografi. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai atau harus kita capai, diharapkan siswa mampu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita hanya akan mempelajari ruang lingkup pengetahuan geografi, di mana tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan yang pertama ini diharapkan kita mampu menjelaskan ruang lingkup pengetahuan geografi. Coba kita lihat yang pertama, sejarah perkembangan ilmu geografi. Nah, jadi secara umum diawali dengan perkembangan peradaban manusia, perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang semakin hari semakin maju, begitu ya. Nah, manusia juga sejak dahulu telah melakukan perjalanan-perjalanan demi mengetahui wilayah di luar tempat tinggal mereka. Nah, dan tentunya dalam perjalanan-perjalanan tersebut mereka membuat catatan-catatan perjalanan. Nah, catatan-catatan perjalanan itu yang kemudian menjadi ilmu geografi. Coba kita perhatikan tokoh-tokoh geografi dunia. Ada beberapa tokoh yang saya buat di sini. Yang pertama ada Thales, berkebangsaan Yunani, merupakan peneliti geografi yang pertama dengan karya-karya hasil perjalanannya. Lalu tokoh yang kedua ada Herodotus, juga dari Yunani, memiliki laporan perjalanan di Timur Tengah. Lalu yang ketiga ada tokoh Claudius Ptolemeus yang berasal dari bangsa Romawi. Nah, dalam bukunya ia menuliskan pengertian geografi, yaitu suatu penyajian dengan menggunakan peta yang menunjukkan penampakan umum di muka bumi. Jadi Claudius Ptolemeus sudah merumuskan pengertian dari geografi ya. Lalu tokoh yang keempat ada Eratosthenes yang berasal dari bangsa Yunani. Nah, Eratosthenes ini membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat atau berbentuk bola. Coba kita lihat pengertian geografi. Nah, kata geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi, graphein artinya citra, deskripsi, gambar atau lukisan. Jadi secara umum geografi artinya citra tentang bumi, gambaran tentang bumi ya. Nah, adapun pengertian geografi menurut beberapa ahli, ada yang pertama Bisri Mustafa. Geografi adalah ilmu yang menguraikan tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil-hasil yang diperoleh dari bumi. Nah, itu menurut Bisri Mustafa. Ada lagi menurut Profesor Bintarto. Nah, geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi. Kausal artinya sebab akibat ya, pengaruh mempengaruhi. Baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan,
dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Nah, ini lebih lengkap ya. Ada lagi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Ini hampir sama dengan yang dikemukakan Bisri Mustafa ya. Nah, lalu yang terakhir, menurut hasil seminar dan lokakarya geografi di IKIP Semarang pada tahun 1988. Ini dirumuskan oleh guru-guru geografi yang melakukan seminar dan lokakarya di IKIP Semarang ya. Dirumuskan di sana bahwa geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya apa-apa saja fenomena-fenomena geosfer. Geo itu tadi bumi, sfer itu lapisannya, jadi lapisan-lapisan tentang bumi. Nah, inilah definisi dari geografi ya. Nah, ada pun cabang-cabang ilmu geografi. Yang pertama, cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan litosfer atau lapisan batuan. Ada geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan, mulai dari struktur bumi, usia bumi, hingga proses terbentuknya. Lalu ada geomorfologi, adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, mulai dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, dan bentuk permukaan bumi yang lain. Ada pedologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanah ya. Lalu ada geofisika. Ini adalah ilmu yang mempelajari sifat fisik bumi ya. Itu kelompok litosfer atau lapisan batuan. Lalu cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan atmosfer atau lapisan udara. Ada meteorologi, yaitu ilmu yang mempelajari cuaca. Lalu ada klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari iklim. Nah, selanjutnya cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan hidrosfer. Ada hidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perairan, khususnya perairan darat ya. Ada oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari laut, khusus laut ya. Ada limnologi, ilmu khusus tentang danau. Ada fluviologi, ilmu khusus tentang sungai. Nah, itu tentang hidrosfer. Nah, lalu kemudian cabang-cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan biosfer. Ada biogeografi, yaitu ilmu yang mempelajari persebaran makhluk hidup, persebaran hewan, persebaran tumbuhan ya. Ada selanjutnya cabang ilmu geografi yang berhubungan dengan antroposfer atau lapisan manusia. Ada geografi kependudukan ya, berarti ilmu yang mempelajari persebaran penduduk ya, persebaran manusia. Ada geografi permukiman ya, kondisi dan persebaran permukiman atau tempat tinggal manusia. Ada geografi ekonomi, persebaran kegiatan ekonomi penduduk ya. Nah, inilah cabang-cabang ilmu geografi. Nah, pengelompokan ilmu penunjang geografi tersebut dibagi menjadi 3 ya. Nah, pengelompokan yang pertama yaitu ilmu-ilmu alam. Ada geologi, ada geomorfologi, hidrologi, oceanografi, limnologi, fluviologi, meteorologi, klimatologi, biogeografi. Lalu selanjutnya kelompok-kelompok ilmu sosial. Ada geografi ekonomi tadi, geografi sosial, geografi politik, antropogeografi.
Nah, lalu kelompok yang ketiga yaitu ilmu-ilmu teknik. Ada geografi matematis, yaitu ilmu geografi yang mengkaji teknik perhitungan bumi secara matematis ya. Lalu ada astronomi, ini adalah ilmu yang mengkaji benda luar angkasa. Lalu ada kartografi, ini ilmu yang mempelajari teknik pembuatan peta. Lalu ada penginderaan jauh, ini adalah ilmu yang mengkaji teknik perekaman objek oleh sensor. Ya, sensornya nanti bisa berupa kamera, alat perekam ya. Bisa berupa kamera, bisa juga satelit ya. Lalu yang terakhir ada sistem informasi geografi atau biasa disingkat SIG ya. Nah, ini adalah ilmu geografi yang mengkaji teknik pemrosesan data melalui komputer ya. Jadi ini adalah komputerisasi data-data geografi. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa buat pertanyaan kalian di bagian komentar ya. Nah, akhir kata saya mengucapkan semangat belajar dan terus belajar.